Ya teman-teman semua, balik di KP News. Kita masih bahas kasus Subang tentang bahas Pak Yosep ya. Pak Yosep melakukan banding. Aduh, dan itu sudah pasti ya teman-teman, datanya sudah dikirimkan oleh Pak Rohman untuk naik ke PN Bandung gitu kan ya. Ya, pertanyaannya gitu kan ya, apakah Pak Yosep akan bebas gitu kan ya dengan melakukan banding? Kalau Pak Rohman selalu pede ya teman-teman, selalu pede dari awal mengawas Subang ini, sangat konsisten untuk membebaskan Pak Yosep gitu kan, walaupun di situ banyak kekecewaan, banyak blunder yang dilakukan oleh Pak Rohman, dan Pak Yosep sendiri juga blunder dan segala macam gitu kan ya. Ya setidaknya itulah ya perjuangan dari Pak Rohman, perjuangan dari Pak Yosep gitu kan ya untuk hal ini. Dan jika memang merasa tidak bersalah untuk Pak Yosep, Bu Mimin, Argi dan Abi, ya gue selalu bilang ya terus aja gitu ya, berjuang gitu kan kita akan tahu kebenarannya dengan sendirinya gitu kan ya. Dan apakah Pak Yosep akan bebas gitu kan ya dengan banding ini? Bagaimana caranya Pak Yosep bisa bebas kalau misalkan melakukan banding ini bisa merubah keyakinan hakim gitu kan ya, untuk Pak Yosep bisa dibebaskan? Gimana caranya? Karena kalau misalkan Pak Yosep bebas, otomatis Bu Mimin, Argi dan Abi juga bebas gitu. Dan juga sebaliknya, jika Pak Yosep dihukum, ya otomatis Bu Mimin, Argi dan Abi juga dihukum karena dinyatakan bersalah gitu ya teman-teman. Sesimpel itu dan sesederhana itu gitu. Dan bagaimana perjuangan Pak Rohman nih gitu? Ya tentunya kalau menurut gua sangat sulit untuk membebaskan Pak Yosep kecuali ada bukti-bukti baru kan kayak gitu. Bukti-bukti yang sekarang gitu yang ditetapkan oleh Pak Rohman dan segala macam, saksi-saksi yang sudah dihadirkan, mungkin bukti-bukti lain atau seperti apa yang menguatkan, walaupun itu ya tidak ada yang kuat gitu ya teman-teman. Pak Rohman ya otomatis harus memiliki bukti baru gitu ya. Misalkan ada CCTV dari Arigi misalkan kayak gitu ya, sedikit tidaknya bisa untuk walaupun itu dalam konsepnya tetap Arigi bukan Pak Yosep gitu kan ya, setidaknya juga itu kan bisa membantu itu kan ya. Apakah Pak Rohman punya CCTV di counter gitu kan ya yang melihatkan Arigi ada di situ gitu? Sepertinya nggak ada sih ya teman-teman, gue juga bingung gitu kan ya. Kalau misalkan ada gitu kan ya, itu pasti sudah dibahas dari dulu gitu, dan Pak Rohman akan menuntut segala macam. Buktinya Pak Rohman selalu diem aja masalah CCTV di counter tersebut kan kayak gitu ya. Karena memang satu-satunya cara untuk membebaskan Pak Yosep adalah bukti baru ya, bukti yang bisa benar-benar membebaskan Pak Yosep gitu, bukti saintifik yang bisa dipercaya oleh hakim dan bisa menggugurkan semua pernyataan dari Danu. Jika tidak ada bukti tersebut, ya menurut gue untuk melakukan banding gitu kan ya, itu ya akan percuma aja kalau misalkan harapannya bebas gitu ya teman-teman. Walaupun atau meskipun gitu ya Pak Yosep nanti akan mendapatkan keringanan dari hakim, misalkan akan dikurangi 3 tahun gitu kan ya, atau dikurangi 5 tahun gitu dari kebijakan dari hakim, ya itu juga nggak akan merubah semuanya gitu. Yang mengenai penetapan Pak Yosep adalah memang tersangkanya, walaupun dikurangi misalkan kayak gitu. Dan itu membuat apa? Membuat Bu Mimin, Argi dan Abi juga akan ikut masuk sel kan kayak gitu, juga akan disidangkan juga. Dan membuat apa? Membuat ya Pak Rohman nanti juga akan susah berkutik kalau misalkan Pak Yosep sudah divonis dan sudah masuk sel gitu ya teman-teman. Artinya pihak kepolisian, JPU tinggal memperkuat gitu ya, memperkuat bukti-bukti yang sudah ada yang menjebloskan Pak Yosep untuk menjadi atau terpidana gitu kan ya. Tinggal menguatkan bukti-bukti lain kan kayak gitu. Sebenarnya seperti itu. Bukti lainnya seperti apa bang? Ya tentunya yang sebelumnya gue bilang gitu kan ya, OOJ ini harus terungkap gitu. OOJ ini terungkap, menguatkan, dan ada bukti baru, sehingga apa? Sehingga itu menguatkan bahwasanya Pak Yosep pelakunya. Semakin kuat Pak Yosep adalah pelakunya, juga menguatkan bahwasanya Bu Mimin, Argi dan Abi juga adalah pelakunya gitu ya teman-teman.
Sebenarnya sesederhana itu gitu kalau menurut gua ya. Dan itu tadi ya, kalau misalkan tidak ada bukti baru yang menguatkan Pak Yosep, tidak ada bukti baru yang menguatkan Bu Mimin, Arigi dan Abi, menurut gua Pak Yosep, Bu Mimin, Arigi dan Abi ya akan tetap diberikan vonis yang sama gitu ya. Kecuali mereka memiliki bukti baru yang sangat kuat yang menggugurkan pernyataan Danu dan menggugurkan semua kesaksian-kesaksian ya, para saksi yang melihat mereka di TKP, itu baru bisa membebaskan mereka semua. Jika tidak ada bukti tersebut, ya otomatis mereka akan divonis ya teman-teman. Ya, ada sebuah kata-kata ya, orang yang terlihat bersalah belum tentu bersalah. Orang yang terlihat benar belum tentu benar. Namun di sini juga ada istilah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri, di mana di saat kita sudah menyimak semua persidangannya, melihat bukti-bukti yang ada, banyak saksi bahkan satu kampung melihat tersangka itu ada di TKP. Artinya di situ kan Tuhan memperlihatkan gitu kan, inilah kebenarannya gitu. Ya, satu kampung melihat mereka dan tinggal bagaimana hakim bisa memutuskan ya teman-teman. Dan jika ada pakar ahli yang mengatakan atau mempermasalahi data saintifik dan ahli tersebut datangnya telat ya teman-teman, bahwasanya data saintifik itu sudah ada, saksi-saksi sudah ada, dan beliau datang gitu aja gitu dan mengatakan bahwasanya hanya kesaksian tidak kuat, ya memang tidak kuat. Kan di sini juga JPU menghadirkan para saksi ahli yang memiliki data saintifik kan kayak gitu. Terus mau gimana lagi kan gitu. Kan gimana bang, kan masih ada 2 DNA asing kan kayak gitu. Yaitulah harus yang namanya OJ ini terungkap dulu, sehingga ada tambahan bukti-bukti yang menguatkan dan meyakinkan Pak Yosep adalah pelakunya, benar-benar adalah 100% pelakunya, dan yang lain juga otomatis juga akan kena karena di sini ada bukti baru yang menguatkan yang selalu dibilang oleh para netizen, di mana memang ada kekurangan bukti ya untuk tersangka lainnya gitu. Namun dengan terungkapnya OJ ini, gue yakin Pak Yosep ini sudah divonis, tinggal penyidik dan JPU mencari bukti baru yang bisa menguatkan atau bisa menetapkan 3 tersangka lainnya untuk ditahan ya teman-teman. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.